Nah, kemudian saya masukkan penting. Jadi nanti bunda semua yang ikut yang harus mengembangkan gitu loh. Penting, betapa pentingnya pembelajaran PAUD di yang menggunakan media atau LUSPAT itu apa sih gitu loh. Kemudian membangun kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Jadi sudah penting tentunya yang kita inginkan adalah membangun, kan sudah ada sebenarnya berpikir kreatif itu, kritis dan kreatif itu, baik itu bunda-bunda semua maupun anak-anak. Jadi kita ingin membangun. Ya, halo. Pak Ade, delay suaranya, Pak Ade. Itu kita bangun. Halo, Pak Ade. Kemudian suara delay tadi ya. Yang kedua, oke, sudah ini lancar? Yes. Sudah jelas. Tadi delay. Ya. Oh gitu. Ya, sekarang lancar. Ya. Oke. Yang kedua pembelajaran PAUD menggunakan metode ya ini ya, metode dan media berbasis LUSPAT. Jadi saya menyinggung sudah mulai ke inti ini. Boleh metode, boleh model. Kemudian peran penting masih saya singgung yaitu pembelajaran adalah kayak ini. Kemudian yang B ya dari 2B itu mengapa menggunakan LUSPAT. Ini saya mintakan pada Bunda mengapa Bunda menggunakan Halo Pak Ade. Ya. Mengapa Bunda menggunakan media LUSPAT gitu loh. Ini yang kedua. Yang ketiga mengembangkan pembelajaran PAUD menggunakan media LUSPAT. Nah, bagaimana guru PAUD mengembangkan pembelajaran berbasis konten LUSPAT yang menyenangkan. Nah, ini sudah mulai contoh nih. Yang keempat sebenarnya saya menginginkan di sini kan judulnya kreativitas anak usia dini melalui LUSPAT dilihat dari cara bermain. Jadi kreativitas guru lah yang dikembangkan. Saya lanjut ya. Ya. Bagaimana kita menulis supaya cepat? Ya, yang pertama tentunya saya merimain saja, mulai yang disuka, mulai yang dikuasai, mulai yang terlintas di kepala, judulnya itu belakangan saja. Kemudian selesaikan, jangan baca berulang-ulang. Jadi begitu nulis, baca, jangan. Selesaikan aja dulu. Nah, yang terakhir, fokus kepada pendapat Anda. Jangan ke buku. Nah, nanti saya lihat nih ada beberapa contoh yang fokusnya ke buku. Nah, nanti nggak apa-apa. Ini bukan salah benar ya. Nah, saya merimain kembali 4E. Jadi bunda-bunda sekalian, ketika bunda sudah mulai suka menulis, maka E itu yang pertama, enjoy. Easy ya. Kemudian mulai yang dikuasai, excellent, sempurna. Kemudian selesai, ini excellent juga ya. E yang terakhir itu earn. Ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana bunda supaya menarik? Ya tentunya harus ada judul ya. Harus ada teaser. Teaser itu penyedap atau bumbu ya. Kemudian ada isi, ada penutup. Nah, ini cukup ini. Jadi yang 1 lembar atau 2 lembar yang bunda sudah kirimkan ke saya itu rata-rata sudah mewakili ini judul, teaser, body isi dan penutup. Kenapa ini ada di dalam kerangka yang kemarin bunda dan sudah buat. Bagaimana judul supaya menarik? Ya harus unik gitu kan. Nah, implementasi judulnya kan implementasi ya. Penggunaan LUSPAT gitu kan. Nah, usahakan bagaimana unik gitu kan. Itu kan tema, judulnya boleh berbeda-beda sebenarnya. Jadi itu yang kemarin itu yang diberikan, sorry saya ulang lagi. Ini sebenarnya tema, jadi tidak perlu ingat judul yang sesuai. Jadi harus unik ya judulnya itu, nyeleneh misalkan, menggelitik, singkat, kemudian menggambarkan isi.
Tolong deh. Kita lanjut ya. Bagaimana teaser supaya menarik? Nah, ini yang akan saya jelaskan nanti karena Bunda sekalian kan sudah melampirkan petulisannya. Nanti kita akan bahas dalam waktu setelah paparan remind ini berlangsung. Jadi bagaimana teaser supaya menarik? Yang pertama, nah saya tadi sudah mulai walaupun hanya 4 ya, tetapi mudah-mudahan ini menggambarkan keseluruhannya dan tidak juga menggambarkan keseluruhannya. Kenapa? Karena saya melihat paragraf pertama itu ada yang sedang, ada yang panjang. Jadi mungkin untuk bukan penyeragaman ya. Jadi untuk tahap awal ini usahakan satu paragraf atau satu alinea itu minimal 5 sampai 6 baris. Jadi itu tujuannya apa? Supaya kita fokus, Bunda Fitri. Jadi tulisan kita tuh supaya fokus. Jadi arahnya mau kemana gitu loh. Kalau terlampau banyak satu paragraf atau satu alinea itu lebih dari 5 atau 6 baris, saya khawatir nanti akan terpecah. Makanan pembuka membuat orang semakin lapar. Artinya apa? Jadi usahakan ada bubuk yang kira-kira menarik. Ya kan? Perkuat perhatian. Boleh ada puisi, quiet, dan pantun. Ya, kemarin ada pertanyaan, beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kalau saya yang hiperbola, yang puisi, gimana ya? Silakan saja. Jile, suaranya Pak Ade. Tapi asalkan di awal kita sudah. Nah, ini bagaimana body? Oke. Sudah? Jelas, sudah. Sudah. Oke. Bagaimana body atau body supaya menarik? Di sini bertuturlah dengan runtut. Nah, nanti saya akan jelaskan. Nah, dari setiap alinea itu, alinea pertama atau paragraf pertama itu dengan paragraf keduanya itu harus runtun supaya ada keterkaitan, jangan terpisah, usahakan ya. Kalaupun terpisah tetapi menjelaskan boleh. Nah, nanti saya akan jelaskan ada beberapa contoh yang Mbak Bunda sudah kirim ke saya. Saya akan kirim dan nanti saya akan jelaskan. Bahasa sederhana dengan fakta dan data, oke? Kemudian ada anekdot boleh, ada lucu, ada jadi sesuai dengan Anda, yourself. Jadi tidak berdasarkan misalkan dari buku ambil artinya itu sebenarnya bukannya versinya kita tetapi versinya orang lain. Nah, saya berharap nanti Bunda sudah mulai belajar. Nanti saya kasih contoh. Ada di pembahasan yang 4 itu bahasanya bukan meniru ya, mungkin seperti buku gitu loh. Nah, ini itu aja. Kemudian bagaimana penutup supaya menarik. Nah, jadi tentunya harus ada kesimpulan ya. Ada pantun boleh. Bagaimana tulisan bermanfaat? Nah, ini kemarin Bunda Fitri saya sudah menjelaskan, yaitu harus informatif ya. Misalkan tentang travel atau yang saat ini kita bahas tentang loose part gitu kan dan sebagainya, itu informatif. Jadi harus sharing pengalaman. Nah, diharapkan ini adalah pengalaman, boleh pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. Kan kemarin ada 2 hal yang saya sudah sampaikan, untuk remind saja. Menulis itu ada 2, berdasarkan pengalaman kita yang kita bukukan atau berdasarkan pengalaman orang lain yang kita saring, yang kita tulis. Kemudian menuliskan untuk pembaca aktual atau novelty ya, itu boleh juga. Nah, ini resep saya. Ibu baca, tulis gitu aja. Jadi baca, tulis. Jadi ini resep saya. Jadi ibu baca ini dalam pengertian bisa membaca dari buku, referensi IG atau dan sebagainya. Kemudian tulis. Nah, ini akan membantu mempercepat penulisan. Ya, ini quote dari saya. Nah, kira-kira itu Bapak dan Ibu sekalian.
yang dapat saya share tentang materi hari ini. Nah, yang sekarang akan saya bahas adalah satu persatu materi dari tugas Bu Siti Masitoh ya, dari saya saja. Mohon maaf sebelumnya Bunda Fitri, ada pertanyaan buat dari teman-teman sebelum kita lanjut pembahasan satu persatu. Oke, siap. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau boleh via chat. Ya, boleh dicatat aja, boleh di via chat. Nanti Bunda Fitri kumpulkan aja, nanti dibahas. Siap. Oke. Kita mulai. Bunda Fitri, itu ada yang bertanya, ada dari Farida Yani, Bunda Fitri. Oke. Oh iya, Farida. Dari Farida bertanya. Oke, di mute. Silakan, Bunda Farida. Iya, Assalamualaikum Bunda, sama sekalian Pak Ade. Waalaikumsalam. Oh, mau bertanya Pak, apa bedanya menulis yang sekarang yang sedang Bapak sampaikan dengan menulis seperti kayak karya tulis kayak makalah? Apa pertanyaan ini? Apa jenenge terlalu? Ini ada yang bocor ya? Mungkin tekan karpet dewe. Oke. Baik, Bunda Faridah, di mute kembali. Oh iya. Pertanyaan saya Pak, apa beda menulis yang sekarang yang Bapak sampaikan dengan menulis karya tulis seperti makalah atau skripsi atau karya tulis yang lain? Itu ada perbedaannya nggak Pak? Terima kasih, itu aja pertanyaannya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ade masih di mute? Iya, sama-sama Bunda. Halo Pak Ade. Ya. Dijawab dulu atau gimana? Boleh langsung dijawab aja Pak, nggak apa-apa. Oke, Bunda Farida, dari mana nih Bunda Farida? Bunda Farida dari Jakarta Selatan Pak. Jakarta ya? Pasar Minggu. Oke, Pasar Minggu ya. Jadi gini, tentunya basic saya akademisi, jadi memang semuanya berpatokan ke karya tulis, tetapi untuk awal mula tentunya tidak harus. Jadi saya hanya merangkum yang umum. Jadi saya banyak berguru dari beberapa teman-teman yang editor, kemudian dari pengalaman teman-teman yang memang sudah berkecimpung di dunia tulis buku. Jadi, nah kerangka itulah yang kemarin saya buat, itulah sebenarnya kerangka yang umum ya, buat pemula nulis. Yang umum penulis lakukan. Nah, ketika pemula sudah memulai kerangka sebelum menulis, kemudian pengembangannya sebelum menulis, maka dia akan fokus. Nah, tujuannya itu Bunda Farida. Nah, ketika nanti sudah mahir, silakan saja Ibu Bunda mengembangkan berdasarkan pemahaman yang sudah didapat dari masing-masing kampus ya. Kan kampus juga berbeda-beda kan, karya tulisnya, makalahnya dan sebagainya. Jadi silakan saja. Jadi yang saya presentasikan kemarin memang berbeda, tetapi basicnya kita memang mengambil dari sebuah karya tulis. Oke. Oke, Bu Farida. Ya, Bunda, mohon maaf Bun. Saya sudah menulis Pak, tapi ya itu problemnya yang pertama itu saya tuh nggak pede mau menyampaikan, jadi saya kirim nggak takut. Jadi sebenarnya udah mau mengirimkan, tapi nggak sesuai kali gitu. Jadi saya mengirim, tapi ini benar apa enggak? Tapi keberanian tuh belum ada gini. Biarin kirim aja, kalau mungkin yang lain kirim aja seadanya. Itu udah ada 4 lembar kalau nggak salah, itu saya kirim. Udah saya kirim, tapi saya mungkin itu percaya dirinya belum. Ya. Ya, sama-sama Bunda Farida. Iya, jadi
Iya, Bunda Farida. Oke, baik. Pak Ade, jadi pada dasarnya Bunda Farida kurang pede, lalu dia tadi menanyakan basic dari menulis itu apa yang sekarang kita bahas ya, Pak Ade ya. Iya. Jadi berbeda dengan tulisan skripsi ataupun karya apa tuh yang lainnya. Oke, baik. Ini ada boleh pertanyaan lagi, Pak Ade? Boleh, boleh. Boleh. Ini ada lagi yang bertanya, katanya bagaimana cara memilih judul yang menarik begitu, Pak Ade? Memilih judul yang menarik. Iya. Jadi sebenarnya gini, saya tadi sudah share ya, share sebentar. Sudah kelihatan belum? Sedang proses. Sedang proses, sebentar ya. Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya? Ya. Ya, ini. Tadi pertanyaannya ya, bagaimana memilih judul yang supaya menarik. Pengalaman saya dulu ya. Pengalaman saya dulu ya, Bunda. Tadi siapa yang nanya, Bunda Fitri? Bunda Alia sepertinya. Bunda Alia ya, oke. Bunda Alia. Pengalaman saya, kalau Bunda Alia, saya tuh nulis memang berbeda dengan umum. Jadi contoh ya, kemarin saya sudah mencontohkan buku saya yang pertama, Self Awareness, Kurikulum, edisi untuk early stage. Jadi saya kalau early stage itu kan delay Pak Ade suaranya. Tetapi saya ngambil angle-nya dari kesadaran diri gitu loh. Ya, lu? Ya, delay tadi suaranya Pak Ade. Oke, sudah cukup jelas? Ya, sekarang. sudah jelas sekarang. Oke. Bunda Alia sama Bunda Fitri, ya, saya kemarin sudah mencontohkan buku saya yang pertama itu Self Awareness berjudul. Jadi kalau Ibu searching tentang Self Awareness itu jarang untuk anak-anak ya, yang umumnya dewasa. Jadi saya membuat judul unik ini. Kenapa? Karena saya merasa kalau yang umum ya sebenarnya beda-beda ya. Ada juga orang yang suka yang senang trending, ya udah dia tulis gitu. Kalau saya tipe yang ini tadi unik. Ini kan versi saya tadi saya bilang kalau saya memilih yang pertama yang unik, yang jarang. Self awareness kalau Ibu Google ketik aja self awareness gitu kan. Karya Ades Sumengkat, nanti akan keluar nggak banyak tuh self awareness, lain buku saya dan beberapa buku yang lain gitu kan. Tapi kalau self awareness juga buku dewasa. Buku saya yang buku karya saya itu jarang ya untuk pendidikan usia dini. Yang pertama. Buku saya yang kedua juga Good Become a Great Awareness Person. Itu juga saya menjadi judul yang memang ada kaitannya dengan buku yang pertama, tetapi agak unik bagaimana supaya kita menjadi become a great gitu loh. Setelah Good ya buku saya yang pertama, saya awareness itu kan sebenarnya saya sinonimkan dengan murid atau anak yang good. Nah, buku saya yang kedua. Jadi yang ketiga tentang self accreditation. Jadi kalau Ibu googling lagi, self accreditation itu nggak banyak gitu loh. Nah, itu jadi itu yang unik. Ya, boleh saja yang nyeleneh. Yang lain nyeleneh itu yang kemarin saya sudah ceritakan ya. Banyak judul-judul yang booming, tapi dia bukan tidak sejalan sebenarnya. Jadi dia tidak menjalankan pakam-pakam yang kita pelajari. Jadi bahasanya itu bahasa anak-anak milenial lah, gaul. Nah, justru ini yang nyeleneh gitu. Yang laku keras gitu. Yang
buku yang istilahnya bestseller, yang menggelitik juga boleh, atau kalau bisa judulnya singkat, jangan terlalu panjang. Buku saya yang kedua tuh memang panjang, tapi lebih ke arah bagaimana mencerna gitu kan. Kemudian menggambarkan isi, jadi judul itu harus menggambarkan isi. Jadi buku saya yang pertama self awareness, ya tentang kesadaran diri aja isinya sebenarnya. Buku saya yang ketiga self accreditation, yang akreditasi mandiri, dalam pengertian akreditasi dan dalam pengertian kita sebagai diri pribadi. Jadi menggambarkan isi. Saya kira itu Bunda Alia ya, cukup ya. Oke, baik. Bunda Fitri. Iya benar. Semoga Bu Alia bisa paham ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Coba saya cek. Kayaknya belum ada nih Pak Ade. Berarti kita lanjut ya, bahas ya. Siap. Kita bahas buku yang pertama yang ditulis oleh Siti Masitoh. Tolong dimaknai bukan berarti benar dan salah ya. Oh berarti bukunya Masitoh itu salah, tidak. Saya bukan kapasitas untuk menilai seseorang benar dan salah. Karena bisa saja angle-nya berbeda gitu loh. Yang tadi saya bilang, yang tidak mengikuti pakem yang kita sedang lakukan ini ternyata bukunya rata-rata bestseller gitu loh. Tapi umumnya memang pakem yang sudah kita lakukan ini banyak juga buku yang bestseller. Kira-kira seperti itu. Buku yang pertama, sebentar. Siapa namanya? Saya cek dulu ya, ini bukan. Oh bukan, ini Rahma ya, Mawati bukan ya, sebentar. Rahma. Siapa nih? Ini Karwati, bukan juga, sebentar. Ini Ida Ayu ya. Oke, Ida Ayu dulu ya. Yang Siti Masitoh itu yang mana ya? Bentar, saya lihat. Bentar ya, Bunda. Sudah keluar kok. Sudah kelihatan? Sudah jelas. Ya, sudah muncul, sudah keluar. Siap ya. Ini kita bahas tugas, temanya udah ya, ini implementasi penggunaan media Luspat. Sebenarnya saya mau view. Ada dua nih. Oke. Ini dua-duanya punya Siti Masitoh yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini. Yang sebelah kanan ini yang pertama ya. Yang belum saya paparkan. Nah, saya mereview sedikit apa yang Bunda Siti Masitoh sampaikan. Ini yang sebelah, nah ini ya. Ini yang aslinya. Yang kiri ini, kalau dari saya kiri ya.
ini, nah ini dua-duanya jalan ini. Saya tandain peran penting. Jadi kerangkanya, ini temanya, kemudian ini kerangka pengembangannya, kemudian ini ada mulai pengembangannya di sini. Mungkin saya mau bertanya dulu kepada Bunda Siti Masito. Ada nggak Bunda Siti Masito? Oke, baik. Siti Masito, saya cek. Bisa di-unmute Bunda Siti Masito Ya. supaya yang lain bisa mendengarkan. Siti Masito. Oke, Bunda Siti, silakan. Ya. Silakan. Ya, Bunda Siti. Halo, Bunda Siti. Halo. Ya. Ini kan ada tema yang Bunda Siti sudah kirim ya. Kemudian saya review. Nah, bisa dijelaskan sedikit apa yang Bunda Siti tulis sebelum kita bahas supaya yang lain juga nanti mendengarkan masukannya tentunya. Jadi ini bukan benar dan salah ya, tapi lebih ke arah bagaimana Bunda Siti menulis suatu artikel, kemudian wow, ternyata tulisan saya seperti ini ya, kira-kira gitu. Silakan Bunda Siti. Ya, sesuai dengan tema dan kerangka yang telah diberikan di grup WA ya Pak ya. Saya mencoba menuliskannya itu membahas tentang metode pembelajaran anak usia dini dan mengapa LUSPAT itu harus digunakan gitu. Jadi di awal saya membahas tentang pendidikan PAUD dulu terlebih dahulu. Kemudian mengerucut ya. Bunda Siti Masito, halo. Ya. Bunda, videonya bisa dihidupkan, Bun, biar bisa melihat wajah Bunda. Ya. Oke. Ya, jadi di bagian pertama saya membahas terlebih dahulu tentang apa itu pendidikan usia dini, anak usia dini atau PAUD. Kemudian selanjutnya mengerucut ke pembelajaran pada jenjang anak usia dini tersebut yang harus bersifat holistik dan terpadu. Kebetulan saya sedang kuliah juga Pak, ya, dengan jurusan yang sama, jadi kebetulan berhubungan gitu. Dan materi yang saya dapat kurang lebih seperti ini, jadi saya masukkan dalam tulisan saya. Jadi kan harus meliputi semua aspek, yaitu ada 6 aspek perkembangan, kemudian semakin mengerucut lagi ke model pembelajarannya, mengarah ke LUSPAT. Kemudian baru diterangkan tentang LUSPAT. Apa itu LUSPAT, komponen-komponennya, kemudian mengapa harus LUSPAT, di situ dijelaskan kelebihan-kelebihan yang sudah saya dapatkan dari materi di sesi LUSPAT yang pertama. Oke, yang ini ya, mengapa LUSPAT ya? Iya. Oke. Ya, terima kasih Bunda Siti Masito. Saya coba mereview ya sedikit bahwa jadi gini, kan ketika yang A ini kan membahas tentang kerangkanya peran penting, benar nggak? Peran penting metode pembelajaran anak usia dini ya. Nah, saya menambahkan saja kalau boleh. Jadi gini, karena peran pentingnya apa sih gitu, supaya lebih, tadi kan saya di awal menyampaikan usahakan dalam satu alinea itu yang mau kita fokuskan itu apa gitu. Itu yang pertama. Jadi yang mau difokuskan alinea pertama kan peran penting, benar nggak? Karena judulnya kan peran penting. Nah, iya betul Pak. Masukkan saja kalimatnya ini tambahan. Peran penting metode pembelajaran anak usia dini dapat diterapkan salah satunya dengan, baru lanjutin ke kalimatnya Ibu. Jadi tidak merubah apa yang Ibu sudah lakukan, tapi hanya menguatkan. Karena di sini peran penting gitu kan. Nah, kemudian tadi saya sampaikan antara alinea 1 dengan alinea kedua itu kalau bisa tidak terpisah. Jadi ada apa? Kayak semacam jembatan untuk memberikan peran penting tersebut, maka pembelajaran bla 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 bla. Jadi maka pembelajaran pada jenjang harus bersifat holistik dan terpadu. Jadi lanjutin aja. Nah,
Di sini kan Bunda, saya nggak tahu, mungkin menurut Winata Putra, nah ini kan bahasanya sebenarnya bahasa yang baku di ilmiah ya. Saran saya, misalkan sejalan dengan pengembangan di atas, aspek perkembangan di atas, menurut, atau kalau menurutnya diganti ya, gini. Winata, jadi gini, sejalan dengan pengembangan aspek perkembangan di atas, Winata Putra, kemudian menjelaskan. Jadi versinya kita, bukan versinya buku gitu loh. Jadi saran saya, kita sudah mulai mengotak-atik, walaupun intinya sama. Ini menurut Winata Putra, tapi kalau bisa sejalan dengan yang di atas, dengan pengembangan aspek ini. Kalau kita bicara ini ya, tadi kan ada pertanyaan Bunda siapa yang Bunda Farid ya. Tadi pertanyaan Bunda Farid, apakah kita boleh atau menggunakan based on karya ilmiah? Silakan saja, nggak ada masalah gitu. Nah di sini saya mau mulai bagaimana karya ilmiah itu kita bisa siasati, seolah-olah itu memang pendapat bukan pendapat mereka, tetapi sejalan dengan yang Ibu buat di atas, maka aspek perkembangannya ini menurut ini. Itu. Kemudian ini tolong nanti mau ditekankan model atau metode, nggak apa-apa. Ini kan bertujuan agar jadi gabung. Jadi kalau bisa dipisah. Ini lebih karena typo aja. Nah, tadi saya bilang tulis saja. Jadi Bunda Farid, sekalian menjawab Bunda Farid, kok Bunda Farida ya, tadi kok saya sudah nulis tetapi saya tidak berani, tidak pede. Nah, ini sudah ditunjukkan oleh Bunda Siti Masito bahwa dia lancar saja gitu loh. Beranikan saja walaupun ngambil dari buku yang lain, Winata Putra gitu sebagainya. Jadi gini, tidak apa-apa kita mengambil buku yang lain asalkan kita mencantumkan namanya gitu. Ini kan bagus menurut Winata Putra. Jadi walaupun itu dari orang lain, kita masukkan saja namanya. Jadi ini yang mau saya share kepada teman-teman, jangan takut mengutip dari buku yang lain gitu ya. Ini yang ditakutkan juga oleh Bu Farida. Jadi jangan takut, yang dari Jakarta Selatan, jadi jangan takut. Jangan takut kita mencontoh. Karena kita kan awal ya. Saya pun dari awal juga seperti itu. Referensi saya adalah buku-buku, banyak buku-bukunya itu. Saya ambil buku saya yang pertama itu. Nah kira-kira seperti itu. Ini adalah review tulisan yang pertama. Ada pertanyaan sebelum kita review tulisan yang kedua, Bunda Fitri, saya kembalikan. Halo. Baik, Pak Ade. Ya. Iya. Bertanya dari Yanti Jasmine. Kalau dari Bunda Siti, boleh? Siti Masito, boleh? Ingin bertanya tentang hasil reviewnya tadi itu, boleh? Atau yang lain boleh, silakan. Saya ingin menanyakan, Pak. Silakan. Dari saya Siti Masito ingin menanyakan bagaimana gitu pendapat Bapak dari hasil tulisan saya, dan kemudian saya ingin berbagilah kepada teman-teman yang ada di sini berdasarkan dari apa yang saya dapat, bahwa ketika menulis itu posisikan diri kita hanya sebagai penulis saja, tidak sebagai pembaca. Jadi kita tidak sebagai penilai, jadi menulis saja, jangan takut salah atau bagaimana gitu, nanti jelek gitu kan, biasanya kan kita takut ya Pak ya, ketika kita membaca lagi, aduh tulisan saya kok kayaknya jelek ya, akhirnya tulisan itu tidak selesai gitu. Ya itu yang saya ingat, kebetulan dosen saya menyampaikan tersebut gitu, untuk menulis tulis saja, ketika bagus atau jelek itu terserah pembaca gitu. Terima kasih Pak. Iya Bunda Siti, ini juga menjawab pertanyaan dari, sebenarnya pertanyaan yang tadi teman-teman sampaikan juga sudah dijawab ya oleh Bunda Siti ya. Jadi jangan takut untuk menuangkan segala ide, baik itu pun idenya walaupun dari orang lain, silakan terus gitu.
Nah, tambahan dari saya, karena kemarin pesan dari Bunda Nurul adalah setiap Bunda itu ada contoh ya, karena kan kaitannya dengan Luspat, benar nggak? Nah, kalau bisa Ibu menambahkan contoh-contoh gitu loh. Saya nanti akan kembali dulu, nanti saya akan lihat contohnya seperti apa, mungkin nanti saya akan lihat di materinya Ibu Ida Ayu. Contohnya ya. Nah, itu satu. Yang kedua, Bunda Siti, tambahkan dengan gambar, karena kemarin kesepakatannya dengan Bunda Nurul supaya informatif, karena yang mengetahui isi tulisan itu kan hanya Bunda Siti, benar nggak? Iya, Pak. Benar nggak, Bunda Fitri? Iya, ya benar, Pak. Jadi, supaya informatif, ya, pertama ditambahkan contoh-contoh Luspat. Kan rencananya Bunda Nurul ingin dibagikan ke seluruh pelosok. Ya. Tidak semua daerah itu ngerti Luspat itu apa, kan gitu. Kan tadi sudah dijelaskan. Tetapi kalau misalkan ada contoh-contoh yang tadi Bunda Siti sampaikan, itu kan sudah ada poin-poinnya. Nah, satu saja di antara poin-poin yang di halaman bawah itu, contoh misalkan dengan gambar. Ini usulan saya ya, karena saya hanya membaca apa yang disampaikan oleh Bunda Nurul. Iya, benar Pak. Kelihatannya, benar nggak Bunda Fitri? Iya, seharusnya menggunakan gambar kegiatan anak menggunakan Luspat. Iya. Supaya apa? Ini yang saya tangkap, tolong dikoreksi. Supaya apa? Ketika buku ini dibaca oleh, misalkan saya guru TK di Ambon gitu, oh saya ngerti gitu loh, pengertian Luspat seperti ini, oh contohnya ini. Kadang-kadang contohnya saja belum tentu ada di daerah Papua atau Maluku, contohnya itu asing buat mereka gitu loh. Nah, langkah baiknya contoh-contoh itu misalkan diberikan gambar, diberikan catatan, diberi urutan dan sebagainya. Nah, menurut saya ini usulan saja Bunda Siti, kalau memang bisa diterima, ditambahkan dengan gambar apa itu Luspat contohnya gitu loh, yang bisa dipahami secara langsung atau mungkin malah bisa dipraktekkan langsung oleh guru yang lain. Benar ya Bunda Fitri ya? Benar Pak, ini dari 16 tadi pagi saya juga ngecek, ada beberapa yang sudah mengirimkan ada gambar sesuai dengan permintaan kita Bapak. Bagus. Iya. Nggak apa-apa, ini bukan salah benar ya. Kan ya. Kita memulai, saya bukan mengkoreksi sebenarnya sih. Karena waktu buku yang pertama itu sebenarnya hanya menyalin kayak semacam RPP gitu. Padahal sebenarnya harusnya tidak harus hanya dalam bentuk RPP gitu kan. Tetapi yang sekarang ini ada komunikatif, ada bahasanya, kemudian ada contohnya. Jadi menurut saya yang sekarang ini ada perkembangan yang bagus yang dimotori oleh Bunda Nurul dan teman-teman, Bunda Fitri, Bunda Evi, ya, Bunda Heni semua. Menurut saya ada kemajuan untuk penulisan yang saat ini ya. Jadi bahasanya kan Bunda Fitri sudah lihat sendiri ya, berbeda dengan yang pertama ya. Iya, ya benar. Tetapi harus dikuatkan dengan gambar. Nah itu akan lebih bagus lagi. Jadi ketika buku informatif itu ada di daerah, orang, oh iya ternyata pengertian Luspat seperti ini. Hanya saja mungkin Bunda Fitri, saya lihat kan ada bukan tumpang tindih, jadi ada pengertiannya kan berbeda-beda ya. Tentang pemahaman Luspat. Jadi ada dari teori A, B, C, D, dan nanti diedit lagi, disaring lagi, mana yang kira-kira pas gitu. Yang penting contoh-contohnya ada. Jadi ternyata Luspat itu dari berbagai teori banyak, nggak apa-apa banyak. Sehingga saya di daerah nih yang ada di misalkan di Papua, oh ternyata Luspat itu banyak ya. Nah ketika contoh itu sudah ada, oh kalau gitu kita serahkan aja. Saya ternyata banyak yang jadi gini. Yang saya inginkan juga Bunda Fitri, menurut Bunda Nurul adalah kekhasan daerah masing-masing contohnya itu gitu loh. Ya, lokal budaya ya Pak ya. Budaya lokal ya. Nah itu budaya lokal itulah kalau bisa. Nah nanti saya akan ke sesi yang kedua yang penulisan Bu Ida ya, itu terkait dengan lokal. Hanya saja yang punya Bu Ida itu tidak ada gambar.
Nah, kalau gambar itu ada gambar itu bagus. Saya kira itu ya, Bunda Fitri. Oke, siap. Kita review yang pertama, Siti Masito. Kita beli aplaus dong. Kasih aplaus. Iya. Baik, terima kasih. Pertama sudah berani, ya. Yang kedua sudah ada kerangka. Yang ketiga sudah ada kerangka pengembangan. Maka apalagi dia bilang basicnya adalah akademisi, jadi dia mau ngambil. Tentunya yang lainnya yang tadinya tidak tahu Luspart jadi tahu ya. Saya pun jadi tahu Luspart itu ngambilnya dari mana gitu. Saya kira itu. Kemudian kan tadi urutan Bunda Siti, Bunda Fitri, jadi urutan antara alinea 1 dan alinea 2 itu kalau bisa agak nyambung. Oke, siap. Bukan berarti disambung-sambungkan, tapi apa ya, ada jembatan lah gitu. Dan setiap alinea itu yang dikuatkan tuh yang mana gitu. Kemudian tadi review saya kita mau bicara metode atau model. Jadi tolong disempurnakan lagi. Nah, yang terakhir adalah tambahkan satu contoh ya, Luspart ya. Jadi dan plus gambar gitu. Yang versi Siti Masito. Misalkan Jakarta, ya silakan yang di Jakarta gimana gitu. Mungkin saja di daerah ingin sekali-sekali mencontoh apa yang ada di Luspart yang ada di Jakarta, boleh dong gitu kan. Atau yang dari daerah dicontoh oleh Jakarta ya boleh saja. Ini saya kira ini yang Bunda Nurul inginkan. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua Ida Ayu. Oke. Sudah terlihat Bunda Fitri? Sudah Pak, sudah Pak. Kita ambil versi aslinya ya. Versi aslinya sudah buka belum? Belum buka. Nah, supaya ada pembanding. Oke, saya buka dulu. Sudah paham belum Bunda Fitri dan teman-teman hasil reviewnya Bunda Siti? Oke, insya Allah kayaknya Pak. Oke. Ya teman-teman ya. Sudah kelihatan? Bunda Fitri, sudah lihat? Sudah Pak, jelas. Nah, ya ada dua ya. Ya. Oke, ini yang mau saya share tulisan kedua oleh Bunda Ida. Nama lengkapnya Ida Ayu Sriwidiani. Boleh ada suaranya, Bunda Fitri? Bunda Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang. Bunda Ida. Selamat siang Pak Ade. Saya perkenalkan saya Bunda Ida Ayu dari Bali. Sudah bisa kedengaran suara saya? Bunda Ida. Ya, Bunda Ida. Bagus suaranya. Ya. Jelas Bunda Ida, silakan. Bunda Ida. Oke, bisa minta tolong dijelaskan sedikit supaya teman-teman yang lain memahami penjelasan tulisan Bunda Ida. Silakan Bunda Ida. Ya, sebelumnya saya mohon maaf Bapak karena waktu saya sangat singkat kemarin, jadi tidak sempat menulis secara lengkap dengan foto-fotonya juga. Oh, tapi udah disiapkan ya sebenarnya. Ini hanya di awal. Iya Pak. Baik, saya di sini mengangkat judul wisata di daerahku, maksudnya di daerah Bali gitu Pak. Ya. Jadi di Bali ini banyak tujuan wisata. Nah nanti di dalam kegiatan pelajaran Luspartnya itu kita akan mengajak anak-anak untuk mengkolaborasi
tempat-tempat wisata yang ada di Bali. Misalnya yang paling unik di Bali itu adalah di Bali Bird Park itu ada jalak putih Pak. Jadi itu adalah binatang yang hampir punah gitu kan, jalak putih. Ya. Nah selain di Bali Bird Park mungkin ada di Bali Zoo, kemudian ada candi-candi di tempat-tempat yang lain juga. Ya. Halo Bu Ida. Ya, halo Bu Ida. Bu Ida sepertinya terputus ya? Ya, sepertinya Bu Ida terputus. Halo, Bu Ida bisa mendengar? Sudah, nggak apa-apa. Oh, ada itu. Bu Ida, halo? Ya, Ibu. Ya, bisa dilanjut Bu Ida. Tadi terputus. Ya, mohon maaf. Jaringan ini internet saya agak terganggu di sini. Videonya di itu aja. Dimatiin aja, nggak apa-apa. Jadi tidak usah pakai gambar, boleh. Berat. Juga sehingga tidak. Ya, halo Bu Ida. Videonya bisa dimatikan saja Bu Ida. Di stop videonya. Halo Bu Ida, masih mendengar suara kami Bu Ida? Halo? Ya, halo Bu Ida. Sepertinya Bu Ida trouble ya Pak ya. Betul. Oke, kita lanjut aja ya. Oke. Jadi gini, mudah-mudahan Bunda Ida mendengarkan. Teman-teman sekalian, Bunda Fitri, Bunda Eni, dan Bunda Aksa terlempar. Oh iya, terlempar. Oh itu suaranya Bu Ida kembali. Oke. Iya. Mohon maaf Bunda dan Bapak. Silakan, ada yang mau disampaikan lagi Bunda Ida terkait dengan penulisannya? Jadi saya mohon masukannya dari Pak Ade seperti apa, karena saya sendiri juga belum punya pengalaman untuk menulis. Jadi saya ingin menuangkan dalam bentuk tulisan kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti ada masukan yang bisa membantu saya, Pak. Ya, oke. Dari apa yang sudah saya. Oke, terima kasih. Ya, saya hanya sharing saja, Bunda Ida. Ya, oke. Saya bukan orang yang lebih pintar dari bunda-bunda sekalian. Hanya kebetulan saya memulainya lebih awal mungkin gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cukup mendapatkan pengalamannya bukan dari saya ya. Saya cukup mendapatkan pengalaman ilmu dari orang yang lebih dulu punya kompetensi menulis gitu loh. Sehingga saya pribadi mempunyai kewajiban untuk men-sharing, jangan sampai ilmu itu mentok di saya. Jadi saya berkeinginan ilmu itu berkembang. Tidak hanya buat Bu Ida, tidak hanya buat Ibu Fitri, tidak hanya buat Ibu Heni dan Bu Eva atau Bu Danurul, tapi kesemuanya, gitu. Supaya kebermanfaatan kita itu sangat dibutuhkan oleh orang lain. Nah, kembali tadi di awal, kesepakatan kami dengan Bu Danurul dan Bu Fitri juga mengiyakan bahwa memang yang dibutuhkan dari kita semua adalah informasi dari setiap daerah tentang luspat yang unik, luspat yang sesuai dengan iklim daerah masing-masing. Nah, ini yang sebenarnya yang diharapkan. Itu prioritas kami. Nah, untuk mereview tulisan yang Bunda Ida telah sampaikan, tapi secara umum oke ya, karena saya melihat sudah berani, ada kerangka ya, malah yang disampaikan oleh Bunda Ida lengkap ini. Kerangkanya dari 1 sampai 4. Jadi saya salut, Ibu sudah berani menuliskan. Nah, mungkin ini saja. Yang pertama adalah ini yang pertama, tulisan Ibu ini di sini yang pertama ya. Jadi satu paragraf itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Ada 11 baris. Nah,
Seperti juga tadi saya mereview Bunda Siti, sedianya satu alinea itu bukan berarti tidak boleh ya. Itu kalau bisa 5-6 baris satu paragraf atau satu alinea. Supaya apa? Supaya fokus kepada inti daripada yang ingin disampaikan. Contoh, di sini nomor 1 kan Bunda Ida ingin menyampaikan kerangkanya adalah pembelajaran PAUD meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Nah, di sini saya garis bawahi kritis dan berpikir kritis dan kreatif. Oh, ini yang penting. Yang pentingnya itu yang merah ini, bukan pembelajarannya dan sebagainya ya. Nah, berarti apa? Ini. Jadi sudah menulis bahwa oh ternyata berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Salah satu keterampilan berpikir dari abad 21. Jadi Bunda Ida sudah menyambungkan atau mengkonekkan berpikir kritis dan kreatif itu ternyata salah satu syarat untuk kita menyiapkan anak-anak di abad 21. Salah satunya adalah kreatif dan kritis. Ada lagi kolaboratif. Ada 4 ya, ada 4 pola. Kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Saat ini kita hanya membahas tentang kritis dan kreatif. Nah itu. Nah sampai sini titik kalau menurut saya ya, Bunda Ida. Nah garis baru, alinea baru sejalan. Baca di sini. Jadi ada kalimat ini misalkan. Tambahkan saja yang merah ini. Sejalan dengan 4 pola di atas pengajaran PAUD. Jangan di atas lagi ya, maaf. Sejalan dengan, ini kan 4 pola nih. Sejalan dengan 4 pola di atas pengajaran PAUD ya. Hal ini sejalan, jangan lagi sejalan lagi. Hal ini sesuai misalkan. Kalau mau dibalik sesuainya atau sejalannya jangan gabung ya. Merujuk boleh misalkan merujuk. Merujuk. Ida misalkan merujuk 4 pola di atas. 4 pola kan ini. Bunda Ida kan sudah sebutkan 4 polanya yang ini. Nah, merujuk 4 pola ini, maka hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan abad 21. Ya. Kalau ini kan dunia, bagaimana kita mau mengarah ke dunia. Nah, ini ternyata juga merujuk tujuan pendidikan Indonesia abad 21 gitu. Jadi ini saya kira udah bagus ya. Nah, misalkan nah ini ada sedikit nih. Bukan koreksi sih, kalau menurut saya dipisahkan. Jadi ini kan sudah sampai titik sini ya, bangsanya berkemauan dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya titik. Dari tujuan tersebut, ini kan sebenarnya tujuan dalam pembelajaran STEM. Walaupun STEM-nya itu belum dijelaskan, tapi nggak apa-apa, silakan aja. Ini mau dihilangkan boleh, tapi kalau mau diperjelas bahwa ini adalah bagian daripada STEM, silakan. Tapi kan orang nanti bingung STEM itu apa, bertanya lagi kan gitu. Ibu harus jelaskan lagi STEM itu apa gitu. Kira-kira seperti itu ya Bunda Ida ya. Kemudian ini betapa pentingnya gitu kan? Iya baik. Nah, menurut saya ini sudah oke. Ya, ini mungkin ada typo ini apa itu ya mungkin maksudnya. Nah yang ini yang saya maksud Bunda Ida. Bunda Ida sudah menyampaikan asik bermain menggunakan Lispap. Nah, contoh kegiatan main dengan Lispap dengan tema wisata di daerahku, tujuan kegiatan. Nah, ini kalau bisa ini, kan tadi Bunda Ida sudah punya foto-foto ya, Bunda Ida? Iya, Pak. Nah, masukkan di sini foto-fotonya, contoh-contohnya permainan itu apa. Ya. Ini kan sudah ada nih, mengetahui jenis tempat wisata. Bahan-bahannya juga, Pak ya. Yang lokal saja, supaya daerah Bali itu dikenal tidak hanya budayanya, tetapi pembelajarannya juga. Saya ingat Bunda Ida, ini mungkin juga inspirasi buat bunda-bunda yang lain. Ternyata pembelajaran di salah satu sekolah di Bali, tolong koreksi ya Bunda Ida, itu digunakan atau banyak ekspatriat Australia itu datang ke Bali. Tujuannya apa? Mengajak anaknya yang PAUD, yang TK atau yang SD itu untuk belajar di Bali selama 2 minggu. Untuk belajar apa? Belajar bertani, cocok tanam di daerah Subang itu ada SD kalau nggak salah. Alam. Nah,
Iya. Menurut saya itu bagian daripada luspat nggak? Ya, nah itu Ibu masukkan. Ada fotonya misalkan anak belajar tentang padi, subak dan sebagainya. Nah, ada anak belajar tentang kecap dan sebagainya. Nah, itu yang menurut saya Bunda Fitri itu yang ciri khas itulah yang harus dikembangkan. Ya, benar sekali Pak Ade. Ya, itu saya kira yang diinginkan oleh Bunda Fitri dan Bunda Nurul ya, dan teman-teman sekalian kan. Ya. Jadi kegiatan anak diajak untuk mengamati alat dan bahan yang disediakan. Nah, ini kalau bisa usulan Bunda Fitri tadi adalah gambarnya, ditambahkan gambarnya. Tapi Bunda Ida tadi sudah menjawab, sebenarnya dia sudah menyiapkan Bunda Ida ya, tinggal ditambahkan saja. Iya betul. Iya. Ini udah malam sekali saya kirim. Saya takut deadline-nya. Ya, Bunda Fitri itu ada koreksi katanya dari Bunda Ida. Oke, siap. Iya. Terima kasih Pak Ade atas masukannya. Oke, mudah-mudahan terima kasih. Bisa lebih baik nanti. Oke, sukses Bunda Ida. Kita beri aplaus untuk Bunda Ida ya. Oke. Nah, sama jempol. Baik, bagaimana Pak Ade sekarang? Ya, kalau ada pertanyaan, berarti kita lanjut ke yang Oke, saya cek dulu ya. 4 reviewnya nih. Oh ya, berarti sebentar lagi ya Pak Ade ya? Apa kita langsung lanjut aja kali ya? Ini belum ada pertanyaan sih, belum ada juga yang raise hand belum ya. Bunda bisa Fitri? Ya, silakan. Iya, Pak Ade, mungkin ini ada 2 pertanyaan dari Bu Alia dengan Bu Daryanti. Ini yang sepertinya pertanyaan ini mewakili sejuta umat ya Pak ya. Oke, silakan. Silakan. Bagaimana cara mengawali menulis Pak? Apakah kita akan menggoreskan huruf A, B, C, dan sebagainya? Lalu yang kedua, ketika kita menulis itu, kita merasa bahwa tulisan kita itu tumpang tindih. Begitu Pak Ade? Oke. Mungkin itu yang menjadi problem banyak orang ya. Terima kasih Bunda Heni. Jadi mewakili sejuta umat. Ya. Ada 2 ya pertanyaannya, yaitu bagaimana mengawali menulis ABCD, misalkan apa contohnya tadi ya. Yang kedua, bagaimana mengatasi tulisan yang tumpang tindih gitu ya. Iya, benar. Ya. Jadi gini, ini saya berdasarkan pengalaman saya dulu ya. Nanti baru yang kira-kira yang sebenarnya seperti apa. Jadi gini, saya dulu awal saya mengawali menulis ya. Jadi saya cerita dulu. Jadi sebenarnya saya tidak serta-merta menulis buku ini, tapi ada sejarah, ada sejarahnya. Yang pertama adalah saya waktu SMP, SD itu sudah senang mendengarkan radio, Bunda Heni. Nah, tapi memang agak ini berbeda dengan mungkin kebanyakan orang. Saya mendengarkan itu senangnya radio Qasim Nur Seha. Ada yang pernah tahu? Ki Haji Qasim Nur Seha. Itu salah satu Kori ya Pak ya? Ya, Ustadz lah ya, Kiai Haji lah ya dulu. Di radionya Radio Kayu Manis. Ada yang pernah dengar nggak? Radio Kayu Manis. Zaman-zaman dulu itu. Nah, jadi saya itu kan setiap jam 5 itu subuh ya. Jadi saya selalu mendengarkan beliau itu, kemudian saya catat tulisannya itu. Jadi setiap Ki Haji Qasim, kan kalau Ki Haji Qasim itu kalau kuliah subuh itu dia perkata, dia bahas gitu. Misalkan ayat ya, mohon maaf ya, mungkin misalkan ayatnya, misalkan Al-Fatihah ayat 1 gitu, dia tulis. Nah, saya nulis tuh bahasa Arabnya, kemudian artinya apa, pengertiannya apa. Jadi rupanya awal saya menulis itu secara tidak sadar dari sana. Itu satu ya, saya. Mungkin saja Bunda, karena kan kalau ini semuanya bunda-bunda semua, waktu kecil itu sering nulis buku harian ya, ada ya. Nah, jadi jangan disangka ketika Bunda menulis tulisan harian yang sangat melankolis itu, aduh,
aku bertemu dengan si dia, hahaha, misalkan gitu. Nah, ternyata itu cikal bakal Bunda akan ke depannya menulis. Walaupun itu secara tidak langsung. Saya waktu kecil itu melakukan itu, ternyata secara tidak langsung kita belajar memulai menulis. Jadi kalau Bunda sering menulis misalkan di buku catatan harian diary itu sebenarnya cikal bakal Ibu sudah menulis. Iya. Oke ya. Ya, halo Pak Ade. Suaranya di mute tadi. Oke. Awal menulis sebenarnya Bunda itu sudah punya ketika waktu kecil sedang menulis atau mengirim surat kepada pacar dan sebagainya gitu. Sebenarnya itu sudah mulai menulis atau Bunda menulis di Facebook atau IG. Ya tentunya hal yang positif. Nah, itu sebenarnya awal menulis. Jadi awal menulis bukan berarti harus dari buku. Nah, langkah awal menulis bisa saja dari Facebook, gitu kan, pengalaman, Ibu foto, kemudian Ibu capturing judulnya di daerah mana. Sebenarnya itu sudah mulai menulis. Gitu. Atau Ibu memulai menulis ketika membuat anekdot di PAUD. Nah, itu sebenarnya sudah mulai kan, belajar kan, mengarang kan. Nah, awali di situ. Jadi menulis itu tidak harus dalam konteks formal menulis dalam bentuk buku. Nah, awal menulis itu sebenarnya itu. Nah, itu yang saya sudah lakukan. Nah, yang kedua, tulisan tumpang tindih. Jadi tidak usah khawatir, tulisan tumpang tindih itu tulis saja tadi di awal Bunda Siti itu menyampaikan, itu menjawab ya pertanyaan yang teman-teman sekalian. Dia nulis aja. Pokoknya nggak takut salah. Nah, ketika misalkan pagi nulis, ya, usahakan pagi siangnya Ibu baca lagi. Nah, pasti akan ketahuan tulisan yang tumpang tindih itu yang mana. Tinggal Ibu koreksi saja. Sebenarnya tidak apa-apa, tidak ada masalah kalau tumpang tindih itu menjelaskan. Misalkan saya juga pernah kok nulis seperti itu di bab 1, misalkan di bab di buku saya yang pertama itu seperti itu. Tulisan saya yang sebelumnya di bab 1 tentang ini, jadi saya kutip lagi di bab yang berikutnya, nggak ada masalah gitu. Jadi itu Bunda ini. Jadi jawaban saya yang pertama adalah awali menulis di mana saja, tidak harus di buku, itu sudah menjadi awal menulis. Nah, ketika mulai menulis, jangan salah atau jangan takut menulis. Pokoknya nulis saja. Mau titik komanya belakangan. Mau misalkan tadi kan tulisannya Bunda Ida ada apa tapi A dan P aja, silakan, pokoknya jangan dilihat itu, pokoknya tulis saja, nanti kita ada waktunya untuk mereview. Saya kira itu Bunda ini. Baik Pak Ade, mungkin barangkali untuk teman-teman bisa mengawalinya dengan menulis kegiatan setiap hari ya Pak ya, artinya kegiatan hari ini bisa langsung ditulis begitu, jadi bisa setiap hari menulis dengan kegiatan hari ini. Ya. Oke, silahkan dilanjutkan Bunda Fitri. Oke, baik Bunda Heni, yang terima kasih yang sudah membantu tadi menjawab memberikan pertanyaan lantar dari teman-teman. Baik Pak Ade, apa kita bisa lanjut kembali untuk membahas karya tulis teman-teman yang lain? Boleh. Masih ada 2 lagi ya? Ketiga ya? Ya, yang ketiga. Oke, siap. 3, kita masih ada waktu. Masih jam 11 Pak Ade. Ya, Ida Ayu ya. Ya. Ida Ayu, sudah. Ida Ayu sudah belum? Rahmawati. Ida Ayu sepertinya sudah. Ya, Rahmawati belum. Rahmawati, sebentar, saya tutup dulu. Ini siapa? Rahmawati ini ya? Sudah? Oke. Sudah jelas? Sudah terlihat?
Oke, Bunda Rahmawati, silakan. Bunda nih? Bukan yang ini, bukan. Sorry. Jangan pegang dulu ya, belum kering. Sebentar ya. Agak mau ya kering. Iya. Coba bacaan. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Sudah terlihat sekali. Oke. Mungkin Bunda Rahmawati bisa di... Silakan Bunda Rahmawati. Pengalaman menulisnya. Ya. Halo, Bunda Rahmawati. Bisa mendengar suara kami? Halo. Ya, halo. Iya, silakan Bunda. Halo, Bunda. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bunda, silakan. Iya, Pak. Ini tugas yang saya kirim ini kebetulan, Pak, ini baru pertama saya menulis. Okay. Jadi mohon maaf apabila di dalam tulisan saya ini tidak sesuai dengan terutama harapan saya sendiri, Pak. Saya di sini kayaknya cuma mengembangkan kerangka yang dikirim kemarin, Pak, dari buku-buku yang saya baca, kemudian saya masukkan di sini. Jadi mohon masukan-masukan dari Bapak, apakah yang saya tulis ini termasuk sebuah karya tulis atau bagaimana ya, Pak? Mohon itu aja, Pak. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, kita mulai ya, Bunda Rahmawati, terima kasih sudah berani. Itu yang pertama, yang penting kita berani dulu. Apa yang Bunda sudah tuliskan, itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah tentunya kita mulai coba untuk bahas satu persatu, tapi mungkin tidak semua ya. Tidak semua saya sudah baca. Nah, untuk yang Bunda Rahmawati, ya, tadi sudah saya merahkan ini, berpikir kritis dan kreatif. Tentang pentingnya keterampilan. Nah, di sini sudah Ibu masukkan di alinea pertama itu konsep keterampilan. Nah, sebelumnya ini gabung. Nah, saya berharap mungkin nanti bisa dijadikan alineanya itu, ini kan ada berapa nih? Alineanya ada satu alinea tapi berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih dari 10 baris ya. Nah, tentunya menurut saya akan bias nanti orang melihatnya. Gitu. Cukup karena di sini kaitannya dengan berpikir kreatif dan kritis atau pentingnya keterampilan, maka Ibu boleh memasukkan di paragraf 1 tentang keterampilan, konsepnya apa, gitu kan. Nah, yang kedua silakan saja ini. Nah, Ibu menambahkan karya tulis ini nggak usah nih misalkan nih, karena kan ini penulisan kita. Nah, kalau bisa hal yang seperti ini Ibu bisa hilangkan. Iya, bisa dicoret aja, ganti aja misalkan. Tidak usah pakai ini. Gantinya gini, pemaparan oleh siapa? Ibu harus nyantumkan nih. Pemaparan oleh si A, si B, si C menunjukkan anak melakukan bermain, mencoba bahan bermain luspat gitu. Jadi ada orang yang mau karena kan ini materinya dari orang lain ya, Bunda Rahmawati. Jadi kalau bisa secara etikal kita cantumkan yang menulisnya itu. Nah, yang kayak gini nggak perlu karena kan kita bukan penelitian kan. Jadi ini akademisi sekali, tidak menurut saya ya. Menurut saya ini mungkin nanti bisa diperlukan kalau kita penulisan ilmiah, tapi kita kan penulisan umum dahulu, dasar dulu. Jadi kalau mau memasukkan boleh saja pemaparan oleh misalkan siapa, misalkan Almira, tahun berapa? Tahun 2017 misalkan ya. Data menunjukkan, nah ini misalkan gitu, data menunjukkan hasil
data menunjukkan ketika anak melakukan bermain, mencoba bahan bermain loose part. Nah, ini udah tinggal terusin aja gitu. Jadi ada 2 paragraf gitu loh. Kira-kira gitu. Jadi ada paragraf 1 dan paragraf 2 ada saling berkaitan. Jadi kalau mau dikaitkan boleh aja, terkait dengan konsep keterampilan, ya kan? Pemaparan oleh Almira, sekian maka. Nah itu nah ini juga sama Bunda Rahmawati, ini terlampau panjang alinianya. Kalau bisa dibagi 2 ya Pak ya. Ya, kalau bisa dibagi 2 supaya ini kan kaitannya dengan berpikir kritis dan kreatif. Ibu ambil aja yang poinnya yang berpikir kaitannya dengan berpikir kreatif gitu. Nah, yang ada kaitannya dengan ini boleh. Hasil pikir ini gitu kan boleh. 2 ini aja gitu. Terus jadi tidak perlu terlalu panjang karena kan kita ingin yang ada kaitannya dengan ini boleh gitu. Cukup ini misalkan ya. Jadi tidak berkembang gitu. Kecuali saling mengaitkan boleh. Misalkan dibagi 2 alinianya. Nah, seperti ini gitu kan. Jadi terkait dengan misalkan ini kritis dan kreatif, maka penting. Misalkan penting dipertimbangkan. Ini kan sebenarnya tidak merubah makna, benar nggak Bunda Rama? Ya kan? Ya Pak. Sebenarnya dari kaitan dari paragraf yang di atas ke yang bawah ini kan sebenarnya tidak berubah makna gitu kan. Kita ingin menerangkan bahwa pengembangan pengetahuan secara nyata memfasilitasi pemikiran kritis dengan membantu memori anak. Gitu. Jadi sebenarnya ini berkaitan 2 linia ini. Gitu. Nah terus seperti yang tadi sebelumnya Bunda Siti dan Bunda Ida, usul saya Bunda Rahma juga mencantumkan contoh model ya, di bawahnya ada gambar yang ibu daerah mana Bunda? Rahmawati. Kalimantan Timur Nah, Pak. Kalimantan Timur apa yang ciri khas? Kalau tempat saya ngajar itu di Kecamatan Muarakomam Pak, di sana banyak mendulang emas Pak. Wow, keren. Cari pembelajaran tentang mendulang emas boleh. Boleh. Sebenarnya ini yang saya harapkan ya Bunda, supaya gini, ajarkan anak bagaimana mendulang emas misalkan dengan pengertian ya. Jadi satu sisi itu kan sebenarnya sebagai sumber daya alam yang harus dilestarikan. Tentunya ada masa punah ya. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana anak-anak diajarkan supaya tambang emas itu walaupun digali tetapi tidak merusak lingkungan. Boleh nggak Bunda Rama? Pembelajaran seperti itu. Boleh Pak. Ya, nanti kami terapkan. Itu. Jadi supaya anak-anak itu tidak perlu ke Jakarta karena lahan apa ya, produktivitas itu ada di Kalimantan yang ibu dekat dengan kondisinya. Boleh juga anak-anak ajak ke daerah situ dan lihat, oh ternyata kondisi tambang kalau digali seperti itu akan merusak lingkungan misalkan. Itu kan pembelajaran. Loose part-nya ibu coba pikirkan apa? Misalkan alat-alat yang ada di tambang itu bisa dijadikan alat belajar, boleh nggak gitu, kira-kira seperti itu yang tidak membahayakan gitu kan. Nah, menurut saya ini ide yang bagus ya Bunda Fitri. Jadi masing-masing daerah dikuatkan saja untuk membuat loose part ini, gitu loh. Jadi setuju Bunda Rahmawati ya? Iya Pak. Ditambahkan 1 ya medianya, yaitu modelnya pembelajarannya seperti apa? Masukannya. Iya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Bunda Rahmawati, semoga nanti bisa jelas penjelasan dari Pak Ade ketika mereview tugas karya tulis Bunda Rahmawati. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak Ade, tapi waktunya masih bisa nggak ya? Kira-kira nih Pak Ade nih untuk mereview 1 peserta lagi ya? Boleh. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ade, katanya dari Yulianti.
apa namanya ketika dia menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, apakah itu yang bisa disebut sebagai menulis begitu katanya Pak? Oke. Ini pengalaman saya dulu ya. Pengalaman saya dulu yang akan saya jawab. Jadi gini. Kalau pengalaman saya di buku saya yang pertama itu ada quote-quote tentang bahasa Inggris. Ada quote-quote tentang literatur dari buku yang lain, itu saya masukkan, tidak apa. Jadi untuk memperkaya saja, silakan aja. Kemudian kalau dari sisi akademisi juga tidak disalahkan mengambil quote atau pemahaman atau literatur dari orang luar, termasuk yang berbahasa Inggris, silakan saja. Saya lihat ada beberapa yang memasukkan itu bahasa Inggris, oke aja, nggak ada masalah. Dalam sebuah buku tidak ada masalah. Ya. Jadi nanti buku yang Bunda Fitri nanti kumpulkan teman-teman itu, kalau misalkan ada salah satu yang mengutip bahasa Inggris, silakan saja. Menurut saya itu akan memperkaya kok. Asalkan dicantumkan siapa yang mengutip gitu. Itu etikalnya kan seperti itu. Oh iya. Apalagi misalkan kutipannya itu sejalan dengan tema, nggak apa-apa. Malah justru itu akan memperkaya. Kalau menurut saya ya, itu akan memperkaya. Tapi kalau dilihat secara umum, buku-buku yang ilmiah pun boleh dicantumkan itu. Buku-buku yang saya lihat, saya baca-baca karangan misalkan Renal Kasali, kemudian buku tentang Latahsan, itu banyak mengutip dari luar. Gitu. Jadi menurut saya yang versi Arab gitu kan, silakan saja. Jadi intinya boleh kita mengutip terjemahan aslinya, asalkan namanya ditulis. Oke, baik. Oke, begitu Bunda Yulianti, semoga dapat dipahami ya Bunda Yulianti. Baik, ada pertanyaan lagi? Kayaknya masih ada satu lagi ya, Pak Adek, bisa pertanyaannya? Boleh. Oke, coba ada nggak Bunda Hini atau Bunda Eva? Oke, ini dari Ibu Widi Astuti, Pak. Ketika kita menulis itu beliau mengawalinya dengan menulis tangan terlebih dahulu. Jadi tidak langsung mengetiknya. Apakah itu efektif, Pak? Begitu pertanyaannya, Pak. Oke. Terima kasih, Bunda Fitri. Ini pertanyaan dari Bunda Widya Stuti ya. Ya. Saya dulu mengawalinya tulisan tangan dulu sekali. Gitu. Banyak penulis-penulis zaman dulu nulisnya pakai tulis tangan. Dia tulis gitu kan. Nah, tapi kan sekarang zamannya sudah modern nih. Zamannya sudah modern. Jadi kita manfaatkan saja kemodernan kita itu supaya lebih efisien gitu. Tapi menulis dengan tulisan tangan kemudian diketik juga akan lebih banyak ini sih buat kita ya. Cuman mungkin waktunya akan tergantung dari masing-masing orang. Apakah dia punya waktu banyak? Jadi kalau misalkan harus menulis buku 1 minggu itu 2 buku kan tentunya akan merepotkan ya, Tapi kalau apabila misalkan diketik seperti yang sekarang kita lakukan, tentunya 2 tulisan atau 3 tulisan dalam 1 minggu akan lebih cepat ya. Saya kira itu jawaban saya. Jadi silakan saja. Tapi kalau bisa sih memanfaatkan 4.0. Oke, begitu Bunda Heni yang mewakili pertanyaan dari peserta. Tapi sebetulnya sih Pak Ade, kalau kita menulis biasanya ide-ide biasanya muncul secara spontanitas ya. Kadang kita belum siap, yang lebih siap lagi pulpen dan kertas putih ya Pak Ade ya. Sehingga kita langsung buru-buru menulis untuk ide-ide yang baru aja muncul. Jadi seperti itu biasanya Pak Ade ya. Oke, baik. Selanjutnya karena waktu makin berjalan, kita akan mereview kembali satu peserta lagi ya Pak Ade ya. Ya, satu terakhir.
Ini masih ada satu lagi Bunda Fitri dari Bu Dwi Ferenti. Oke. Bu Dwi Ferenti ini sudah memiliki tema, Pak De, dan pertanyaannya adalah setelah kita memiliki tema itu kira-kira berapa halaman yang harus dikembangkan? Begitu, Pak De. Baik, Pak De, kemarin sih sepertinya untuk karya tulis kita yang sekarang sudah dibahas ya, bahwasanya dua halaman ya Pak De ya, beserta gambar. Sepertinya seperti itu Bunda Heni. Oke, baik Bunda Fitri, mungkin Bu Dwi ini kemarin mungkin tertinggal ya, jadi barangkali perlu informasi lebih lanjut begitu. Ya. Oke, baik. Ada lagi Bunda Heni? Dia satu pertanyaan lagi. Bunda Eva bisa membantu atau Bunda Heni? Kalau tidak, kita akan melanjut ke review satu peserta kembali. Bagaimana? Ya, ada satu lagi. Oke. Untuk tulisan kita di sini Pak, sebaiknya kita menggunakan berapa referensi? Apakah boleh lebih dari satu, dari dua, atau seperti apa Pak? Gimana tadi terputus? Jadi untuk tulisan ini berapa referensikah yang diperbolehkan begitu? Apakah satu atau dua atau bisa lebih, Pak? Kalau untuk referensi saya tidak membatasi, ya, semakin banyak semakin bagus, tapi bukan berarti semakin banyak semakin bingung nanti karena akan kan kemarin ada yang saya tanyakan tuh ternyata 20% 12 atau 20% ya. Itu kebanyakan ide. Kebanyakan ide itu karena kebanyakan menampung banyak referensi, jadi bingung. Ya. Jadi menurut saya ide itu bisa mengambil dari beberapa referensi. Yang penting, Bunda ini, yang penting adalah bagaimana kita bisa memprioritaskan. Itu yang pertama kemarin ya materinya itu. Yang kedua adalah selain prioritas, kita ingin supaya fokus di misalkan temanya tentang LUSPAT, itu saja. Jadi yang penting adalah bagaimana kita bisa memprioritaskan dari banyak referensi. Yang kedua adalah bagaimana kita memfokuskan tema itu. Jadi itu. Jadi boleh sebanyak apapun, asalkan tidak mengganggu ide orisinil kita. Oke, baik Pak Ade. Satu lagi ya Pak Ade. Ya. Untuk mungkin ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ade sebelumnya di awal tentang paragraf. Untuk paragraf ini ada berapa baris Pak? Ini dari Ibu Faridayanti. Faridayani mungkin beliaunya bergabungnya agak terlambat tadi. Oke. Jadi gini, pengalaman saya ya. Pengalaman saya dulu di buku saya yang pertama terlalu panjang ininya alinianya. Jadi satu alinea itu bisa lebih dari 10. Buku kedua saya sudah mulai mengurangi. Nah, ketika buku saya keempat saya mendapatkan kritik. Jadi saya bedah buku yang keempat, kebetulan yang mengadakannya itu adalah Perpustakaan Nasional. Jadi buku saya pertama kan di gedung MPR, kedua MPR, tiga di DPR MPR. Ternyata semakin ke sini saya sudah mulai ngeh juga. Jadi ada yang mengkoreksi saya. Pak Ade itu kalau bisa paragrafnya jangan terlalu panjang. Oh, saya tanya kenapa Bu? Ya karena tidak fokus nantinya. Gitu. Sebaiknya paragraf itu satu alinea itu memang dibatasi saja, misalkan 5-6 baris. Jadi gitu. Jadi awalnya saya memang tidak membatasi satu paragraf itu karena menurut saya ide itu kan tidak bisa di cut gitu. Tapi dengan semakinnya saya menulis, oh ternyata kita memang yang dibutuhkan kita adalah satu paragraf itu atau satu alinea itu mana yang mau kita kuatkan gitu, yang mau kita tonjolkan. Tidak semuanya sebenarnya kalimat itu. Karena kan bumbu-bumbunya banyak. Nah, makanya gini, tergantung juga ya Bunda Fitri, Bunda Heni. Penulis yang kayak kalau misalkan menulis fiksi, coba lihat penulis fiksi itu salah satu alinea itu karena panjang. Kayak Harry Potter gitu kan. Jadi karena dia ingin supaya bahasanya itu bumbu-bumbunya itu banyak gitu kan.
Justru itu malah jadi banyak yang suka. Gitu. Buat saya tidak ada patokan mana harus yang baik, mana harus yang buruk. Tapi kalau secara umum, kalau kita bicara standar umum ya, itu memang kita batasi satu alinea itu tidak terlalu panjang sehingga tidak lepas dari fokusnya atau prioritas yang mau kita sampaikan, bicarakan. Saya kira itu, Bunda Fitri. Baik, jadi idealnya itu 5-7 baris ya Pak ya untuk satu paragraf. Begitu barangkali. Oke, Bunda Fitri, silahkan dilanjutkan. Baik, Bunda Heni, terima kasih yang sudah mewakili peserta untuk bertanya. Baik, Bunda, Pak Ade, pertanyaan kayaknya sudah cukup ya. Kita bisa melanjut untuk mereview peserta berikutnya. Ya, ini buku yang terakhir ya, Bu Karwati ya. Ya. Bu Karwati. Nah ini judulnya pandemi bukan penghalang untuk maju. Mungkin ada Bunda Karwati bisa ngasih penjelasan yang dijelaskan. Halo? Oke, silakan Bunda Karwati, sudah kasih kesempatan Bunda Karwati menjelaskan. Tinggal diklik mikrofonnya. Tulisannya supaya yang lain juga tahu. Oke, Bunda Karwati. Halo? Ya. Oke, silakan. Ya. Bunda Karwati? Iya, ya. Oke, silakan Bunda untuk mereview. Bentar. Ini saya menginginkan ada kritikan teman saya kan udah mengirimkan itu ya Bapak. Nah itu saya kemarin ya halo. Ya. Halo. Nah, saya kan sudah mengirimkan naskah saya. Ya bukan naskah tulisan. Ya, yang ini kan? Iya betul. Saya mohon agar saya tuh pengen tahu itu karena menurut saya bahasanya itu masih bahasa saya, mungkin belum mengikuti tata bahasanya itu saya jadi kurang puas gitu Bapak. Gitu ya? Iya, saya merasa kok belum puas itu mungkin ada yang kurang pas. Karena kadang-kadang mungkin bahasanya itu bahasa bicara saya, bukan bahasa untuk bahasa tulis gitu. Ya. Kalau untuk mengurangi kemungkinan banyaknya bahasa yang jadi bahasa santai gitu Bapak, kadang-kadang tidak memenuhi kaidahnya subjek, predikat, objek itu Bapak. Itu apakah tidak berpengaruh juga kalau seperti itu? Ya. Gitu aja Bapak. Halo? Okay. Yeah. Terima kasih Bapak. Jadi, terima kasih Bunda Karwati. Ya. Kita berikan aplaus dong yang sudah memberikan penjelasan pada Bunda Karwati. Yeah. Jadi memang kita ternyata dari 4 ini berbeda-beda ya. Dari yang buku yang pertama tadi, tulisan yang pertama tadi Bu Siti ya. Itu ada kerangka, tetapi model metodenya juga berbeda. Kemudian juga yang kedua Bu Ida Ayu juga kita lihat mempunyai ciri khas yang berbeda juga, walaupun intinya sama. Kemudian Ibu Rahmawati, dan terakhir ini Bu Karwati. Bu Karwati ini saya ngelihat memang langsung saja dia, jadi tidak menuliskan kerangkanya. Jadi rupanya Bunda Karwati ini tipe yang nulis, ya. Pokoknya dia tulis benar. Jadi berdasarkan pengalaman pribadinya Bu Karwati ya, ini ya tulisannya ya berarti ya. Iya. Saya melihat sekitar saya. Ya. Jadi ini menurut saya bagus ya. Bagus. Sudah mulai dengan idenya sendiri. Apa yang ada di dalam pengalaman, ada yang di dalam pikiran Bunda Karwati itu, Bunda dengan santainya atau dengan enaknya mulai menulis, mulai tanpa ada gangguan. Jadi saya memang memperhatikan alur dari awal sampai akhir itu seperti kayak berbicara gitu atau ngobrol ya. Jadi ini juga salah satu kan tadi saya di awal berbicara bukan salah dan benar untuk
Ke depannya Bunda Karwati, karena betul. Bunda Karwati juga sudah bagus bagaimana cara menuliskan itu. Nah, alangkah baiknya misalkan dibuat kerangka juga dulu awal. Misalkan kerangka dari, ini kan satu paragraf ya, satu alinea. Nah, yang ingin tonjolkan tuh apa? Jadi kan pandemi bukan penghalang untuk maju. Jadi pandemi satu sisi, kemudian bukan penghalang, ya. Jadi bukan penghalang untuk maju. Jadi sejak merebaknya pandemi, Ibu sudah mulai bicara pandemi di sini. Contoh sesuai dengan judul atau tema yang di atas, ya. Nah, kaitannya dengan bukan penghalang, mungkin Ibu sudah mulai. Ya. Jadi buat saja misalkan di sini pandemi dalam keseharian di kota. Ibu daerah mana? Di Solo, Surakarta. Solo, misalkan di kota Solo. Nah, Ibu cerita saja tentang pandemi dalam keseharian aktivitas ya, misalkan aktivitasnya ya. Pandemi dalam keseharian di kota Solo. Ibu aktivitasnya apa dalam pandemi di Solo? Misalkan. Ini kan dunia dulu ya. Di dunia bolehlah ini. Terus nanti yang kedua misalkan Ibu sudah mulai bagaimana di kota Solo gitu loh. Supaya nah ini bagaimana di kota Solo. Jadi sudah mulai kerangkanya, Bu. Oh, gitu ya. Jadi kalau bisa Ibu sudah mulai nggak apa-apa ini. Ini malah terbalik. Putus-putus. Kata-katanya dulu baru kerangkanya. Bapak Ade, ya suaranya halo. Putus-putus, ya tadi suaranya putus-putus. Oke, saya ulangi ya. Sekarang sudah lancar? Sudah. Jadi gini, Bunda Karwati dan teman-teman sekalian, memang sedianya di awal awalnya berat ya, kalau kita memulai dari kerangka. Tapi Bu Karwati ini unik karena dia memulai dari dia nulis aja gitu. Nggak ada masalah sih. Kita mana yang mau, Ibu enjoy aja. Nah, ketika Ibu enjoy, Ibu sudah mulai di sini kan pasti bicara tentang dunia kan? Iya. Nah, Ibu bicara tentang dunia. Nah, kalau bisa ini bicara tentang kota Solonya gitu apa? Kan? Gitu. Dan seterusnya. Nah, apa tidak terlalu luas, Pak? Kemudian kenapa? Apa tidak terlalu luas kalau misalkan saya membicarakan pandemi di Solo dulu? Tidak kelamaan, Pak. Kalau boleh. gitu. Nggak, poin sedikit aja. Oke. Jadi nggak usah terlalu luas. Ya. Ibu keseharian Ibu aja, keseharian Ibu di Solo. Ya. Keseharian orang Solo dan keseharian Ibu di Solo, apa yang Ibu lakukan di TK, gitu aja. Itu oke. Nah, boleh. Atau terserah Ibu maunya yang mana kan gitu. Nah, menurut saya itu. Kemudian Ibu buat lagi kerangkanya misalkan tentang di sini apa misalkan pendidikan saat pandemi. Di kota Solo. Ini sudah mulai bicara pendidikan kan di sini. Iya. Pendidikan anak, ya kan? Ini kita buat rangkanya belakangan malah. Pandemi. Nah, di kotaku atau di kota mana lah, atau pendidikan saat pandemi boleh, misalkan bicara umum boleh aja, gitu kan? Kalau ini kan di dunia, ini kota Solo, ini pendidikannya. Nah, Ibu kan di sini kan bicara kan mulai pendidikan kan? Nah, jadi buat kerangkanya seperti itu. Ini juga saran saya tetap jangan terlalu banyak ya. Ini kan sudah sedikit nih. Ini sebenarnya bagus. Oh iya. Nah, di sini Ibu bicarakannya apa? Tentang apa poinnya yang Ibu bicarakan? Misalkan daring pembelajaran. Jadi pembelajaran daring di atas, misalkan itu diperlukan apa? Interaksi. Lanjutannya gitu. Oh, gitu ya. Ini kan pembelajaran itu kan, ini kan bicarakannya kan tentang daring kan di sini. Iya. Ya kan, ya. Cukup di sini aja sampai sini. Baru lanjutannya sih. Lanjutannya misalkan pembelajaran. Halo? Ya. Oh, iya. Nah, ini lanjutin pembelajaran, lanjutkan di sini. Pembelajaran melalui daring. Di atas ya, yang di sini maksudnya diperlukan interaksi atau kalau nggak perlu ini juga nggak apa-apa, misalkan pembelajaran daring
diperlukan interaksi langsung kami pendidik dan sebagainya. Nah, ini memang diperlukan bukan talenta ya. Jadi ibu sudah bagus cara menuliskannya urut ke bawah gitu. Nah, hanya saja ibu tinggal dibalik. Yang tadinya misalkan mulai nulis kemudian kerangka, sekarang ibu mulai coba kerangkanya dulu baru tulis. Mana yang kira-kira sulit. Tapi kalau misalkan Bunda Karwati merasa kesulitan, ya udah pakai metode yang Bunda aja. Yang sekarang ibu lakukan, nulis dulu baru nanti kerangkanya belakangan. Jadi umumnya kerangkanya dulu gitu, baru secara ibu ngalir terus. Ibu sudah bagus. Gitu. Jadi ini Bunda Fitri, Bunda ini satu contoh yang unik ya. Oh iya, siap. Jadi, keren. Ya, bukan salah benar ya. Enggak. Ternyata kita Bapak. ada yang kebiasaan nulis dari nulis diare, Bapak. Tuh, mantap ini. Ini udah lancar ya. Nah, sekarang Ibu perlancar lagi aja bagaimana metode tentang kerangka dan pengembangan. Itu akan lebih bagus lagi. Supaya Ibu akan mengarah. Paham nggak, Bu? Siap. Karena Bapak gini, saya mau nanya juga. Halo? Ya, silakan, Bu. Halo? Di tulisan saya itu, saya kan memakainya, saya itu hanya menceritakan, kadang-kadang saya menceritakan saya. Jadi hanya saya pakai, kadang saya memakai bahasa saya. Tapi di satu kesempatan di bawahnya lagi, saya memakai kami. Intinya, saya itu menceritakan tidak hanya saya saja, tapi dengan lingkungan kami. Kalau saya memakai tata bahasa seperti itu, gimana Bapak? Dalam penulisan apakah masih dibolehkan? Selama tergantung konteks ya. Kalau saya, ya pribadi, saya memang pernah mendapatkan masukan dari salah satu Kepala Perpustakaan MPR RI, Pak Ade, kalau penulisan seperti ini, Bapak Ade harus konsisten, mau kami atau mau saya, jadi gitu. Konsisten aja. Tapi tergantung, Bunda Karwati kan melihat konteksnya kan, ternyata kami mengikut sertakan orang lain ya silakan. Tapi kalau bisa, kalau bicara saya semua, kalau bicara penulis, ya penulis semua. Misalkan karena ada yang menuliskan dalam bukunya sebagai penulis, atau saya kan gitu, atau kami. Jadi mana ya Ibu konsistenkan, silakan aja yang Ibu nyaman gitu. Nah, saran kami juga Bunda Karwati, karena tulisan ini adalah tidak hanya dibaca oleh Ibu, kan yang ngerti hanya Ibu ya, paham nggak? Nah, ketika Ibu membuatkan judul atau kerangka itu, tentunya otomatis orang lain yang baca akan paham nggak maksud Bunda Ibu? Saya kurang tahu yang membaca. Saya kira karena saya ya asal keluar aja, Bapak. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, kan kalau kita menulis tujuannya ada agar orang lain mengerti atau memahami apa yang kita tulis, benar nggak? Konsepnya dulu, konsep dari Bunda Nurul nih. Kan Bunda Nurul ingin supaya bukunya itu bisa dibaca atau dimanfaatkan oleh PAUD seluruh Indonesia, benar nggak? Orang lain, iya betul, iya betul. Nah, ketika Ibu menulis, kalau hanya Ibu saja mengerti. Delay nih, Pak. Halo? Pak Ade, suaranya delay nih. Halo? Nah, gitu, Mas. Pak Ade? Ya, suaranya delay tadi. Oke, silakan. Jelas saya ulangi ya. Ya, silakan. Jadi gini, Bunda Karwati kan tadi menyampaikan bahwa memang dia style seperti ini. Kelihatannya dia kurang nyaman untuk mengikuti polanya kita. Nah, makanya saya ingin kembalikan ke Bunda Karwati bahwa yang disampaikan oleh Bunda Nurul adalah tulisan yang kita karang itu bisa dibaca oleh PAUD lain di seluruh Indonesia. Sepakat nggak? Iya. Benar. Ketika buku atau tulisan kita dibaca oleh orang lain dan orang lain mampu memahami, itu artinya buku kita bermanfaat. Iya, betul. Kalau Ibu bermanfaat atau bermanfaat tulisan saat ini, tapi hanya untuk diri Ibu yang Ibu ngerti gitu. Oh, itu sih maksud saya. Siap.
Siap untuk merubah. Siap. Jadi usahakan apa yang diterjemahkan oleh Bunda Nurul bahwa bukunya itu nanti akan dijadikan satu dalam bentuk buku sehingga bisa di-share ke yang lain. Ya. Nah, itu yang pertama. Sudah paham ya Bunda Karati ya? Ya, Alangkah bagusnya sudah, tadi ditambahkan misalkan rangka. Karena rangka itu ada judulnya kan kayak gini. Ya. Oh, pendidikan saat pandemi. Berarti ini akan membahas tentang pandemi. Kalau ini kalau orang Solo, kalau orang Kalimantan baca, oh ternyata di Solo kayak gini kan beda dengan saya. Ya nggak apa-apa. Yang penting mereka tahu, oh ternyata di Solo kondisi pandemik itu seperti ini. Paham Bunda? Paham Bunda. Paham Bapak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kan sini belum ada contoh nih. Loose part yang Ibu berikan. Iya, belum masuk situ. Ya. Iya, betul. Nah, saran belum saya masuk tambahkan, tadi kan kita sepakat oleh Bunda Fitri ditambahkan bahwa tambahkan dengan contoh-contoh sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Gitu ya, paham? Iya. Ya. Halo. Ya, halo, Bunda Karwati. Halo ya. Dua itu saja yang. Halo. Iya, halo Bun. Ini Pak Ade lagi. Oh iya iya. Sudah paham? Oke. Iya Bapak, ya. Ada dua hal yang menjadi review. Yang pertama adalah kalau bisa buat juga kerangka supaya orang lain yang baca itu paham dari kerangka ini ke pengembangannya dia jadi paham. Yang kedua adalah buat contoh-contoh yang sesuai dengan keanekaragaman di masing-masing lokal atau kekayaan lokal daerah. Oh ya, ya Bapak siap. Gitu, karena tujuan buku ini bukan untuk Ibu saja, tapi untuk masyarakat seluruh Indonesia. Siap, siap. Itu. Saya kira itu. Yang lainnya merefer ke. Terima kasih Bapak. Ke tulisan yang pertama, kedua, dan ketiga saja. Ya, yang merefer ke buku tulisan yang pertama, kedua, dan ketiga saja secara umum. Menurut saya sudah bagus semua, Bunda Fitri, Bunda Heni, Bunda Eva. Apa yang teman-teman 4 ya, walaupun 4 tetapi mudah-mudahan mewakili. Mewakili yang 16 itu. Kalaupun masih ada yang perlu ditambahkan oleh teman-teman silakan. Jadi secara umum yang pertama saya review adalah kita buat kerangka, kemudian yang kedua alinianya, satu alinea atau satu paragraf cukup 5 sampai 6 atau 7 baris saja supaya fokus. Yang ketiga, tambahkan kita sepakati dengan contoh-contoh loose part yang ada di masing-masing lokal atau daerah. Gitu. Jadi 3 poin itu menjadi kesimpulan kita hari ini, Bunda Eva, Bunda Fitri, Bunda Heni. Kira-kira itu saja yang dapat kami berikan. Kita beri aplaus kepada ke-16 yang sudah submit dan juga 4 teman kita yang sudah mempresentasikan tulisannya. Oke, baik. Semuanya hebat, semuanya hebat, semuanya hebat. Oke, baik Pak Ade, tadi sudah jelas sekali ya dan gamblang bahwasanya ketika kita membuat karya tulis, pertama itu yang dipahami dulu oleh penulis adalah agar tulisan kita bisa dipahami dan bisa dibaca oleh orang lain, begitu ya Pak ya? Pertama dipahami seperti itu, lalu ketika kita membuat karya tulis, satu, harus dibuat dulu kerangkanya, ya. Yang kedua, alinea 5 atau 6 sampai 7 alinea paragraf. Berikutnya yaitu foto-foto kegiatan atau gambar dari kegiatan anak pada gambar lospat ya yang berkaitan dengan lospat tadi, terutama lagi yang kalau ada kebudayaan lokalnya ya Pak Ade ya. Itu lebih bagus masing-masing dari daerah masing-masing Ibu tinggal. Baik Bapak Ibu, sesi kedua ini alhamdulillah untuk karya menulis
sudah selesai jam sekarang pukul 12 kurang 15 menit. Ya. Terima kasih Bapak Ade yang sudah membersamai kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah peserta atau Bapak Ibu mendengar penjelasan dari Pak Ade dapat dipahami ya bagaimana membuat karya tulis seperti itu. Baik Bapak Ade, bisa diperjelas lagi Pak Ade untuk penguatan materi ini agar peserta lebih lagi dapat memahami. Oke, silakan Pak Ade. Oke, cukup singkat saja. Ya. Yang pertama sudah luar biasa teman-teman yang submit ke panitia ya, ke Pautalk, itu saya menghargai sekali. Yang pertama, yang kedua keberanian mulai saja mengawali tulisan itu dengan berani, jangan takut salah, takut sebagainya. Saya kira itu aja dua hal yang ingin saya sampaikan. Jadi terus belajar menulis untuk kebermanfaatan kita semua. Terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat Pak Ade semuanya teman-teman. Semoga Pak Ade diberikan kesehatan selalu ya agar bisa memberikan ilmunya kepada kita semua. Baik teman-teman. Untuk sistematika karya tulis bersama ini nanti akan kami share. Karena gorengan tong sok diinget-inget. Ini ada bocor nih, Ari. Naon sih? Gorengan ya? Oke, emang hujan-hujan enaknya gorengan tuh Pak Ade. Iya. Oke, ya sebentar. Ini ada banyak yang bocor ya. Saya mute off. Oke, baik Bapak Ibu, saya ulangi kembali untuk sistematika membuat karya buku bersama nanti akan kami share di grup karya menulis. Baik untuk kebersamaan kita mengenai karya tulis akan ditindaklanjut lagi pada tanggal 13 Februari, yaitu penataan lingkungannya. Ini oleh narasumber kita lagi, yaitu Bunda Irma. Nanti teman-teman bisa joinnya, bisa daftar untuk masuk ke tanggal 13 dari karya tulis kita akan terintegrasi dengan penataan lingkungan pada tanggal 13 Februari. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu, semoga dilancarkan apa yang teman-teman membuat karya tulis. Tidak ada suatu halangan atau apapun. Sehat-sehat selalu. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih Pak Ade dan teman-teman. Terima kasih Pak Ade. Matikan ya, di-end-kan ya. Oke. Sambil dadah ya.